Ya, bisnis itu memang nggak lepas dari sebuah konsep. Jadi pada saat Bapak itu memutuskan untuk membuka warung, itu sudah dipikirkan juga konsep yang akan diusung itu konsepnya seperti apa. Nah, karena Bapak itu suka antikan Jawa khususnya, sehingga waktu itu juga Bapak diskusi sama Ibu gitu kan, bahwa kita mau bikin warung dengan konsep Jawa, dari bangunannya, dari jenis masakannya, itu semuanya kita konsepkan, kita desain dengan model-model Jawa tradisional gitu kan. Kenapa kita konsepkan dengan Jawa tradisional? Ya karena satu, Bapak suka banget dengan kesenian, kemudian bangunan-bangunan yang berarsitektur Jawa tradisional kayak gitu. Dan yang ketiga juga Bapak suka mengkoleksi barang-barang antik gitu kan. Jadi kenapa enggak barang-barang antik yang selama ini cuman kita simpan di gudang kemudian enggak dimanfaatkan sebagai unsur seni di warung yang kita akan buka gitu. Akhirnya kemudian kita tekadkan, kita bangun model joglo bangunannya, kemudian diisi dengan koleksi-koleksi antikan yang selama ini kami sudah punya gitu kan. Nah, rumah itu juga, bangunan joglo itu bukan bangunan yang kita bikin baru, bukan, tapi kita berburu sendiri, berburu di daerah, di salah satu daerah di Jawa Tengah dekat-dekat sama Semarang. Kemudian kita tahu ada rumah model Jawa yang lama sekali sudah tidak ditempatin dan akan dijual. Akhirnya kita survei, cocok gitu kan, akhirnya kita beli. Dan harganya tentunya karena udah nggak kepake, harganya harga yang sangat murah gitu kan, sangat murah. Nah, dari situ kemudian kita servis bangunannya, yang rusak-rusak kita ganti, dan alhamdulillah sekarang udah bisa berdiri megah di Kopi Blirik dan menghasilkan, bisa mendapatkan penghasilan dari situ gitu kan. Nah, bahkan kalau kita lihat kayu-kayunya juga kayu-kayu yang sangat tua. Jadi kalau kayu tua itu kalau kita totok gitu kan, di kayunya itu udah kayak batu gitu. Nah, cuman memang di depan itu kalau nggak salah gitu kan, kata si pemilik rumah itu dibangun sekitar tahun 1800-an kayak gitu. Nah, cuman memang beda dengan yang joglo yang ada di belakang. Di joglo di belakang itu kayunya kayu lawasan, kayu tua, tapi model bangunannya model bangunan joglo yang dibikin baru gitu kan. Baik dari bentuknya, unsur-unsur semuanya lah itu, bahkan ukirannya juga ukiran baru tapi bahannya bahan yang lama kayak gitu. Nah, ke depan kita juga masih kita kembangkan lahan di Kopi Blirik ini nanti mengusung konsep yang sama. Jadi masih mengusung konsep tradisional, cuman di sekelilingnya itu nanti kita akan bikin kayak hutan kecil gitu kan. Jadi pohon-pohon yang sudah langka harapannya bisa kita tanam di lingkungan Kopi Blirik gitu. Karena lahan Kopi Blirik itu sekarang udah berkembang cukup luas ya, hampir 2 hektar sekarang. Hampir 2 hektar dari ujung timur sampai ujung barat gitu ya. Modelnya memang nggak square, nggak kotak, tapi agak memanjang gitu. Nah, kita udah bikin landscape-nya seperti apa,
Jadi nanti 80% tuh masih ruang terbuka hijau lah ya. Kita masih tetap mengandalkan unsur alamnya jauh lebih gede. Yang 20%-nya itu untuk bangunan dan tempat parkir kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu.